Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur, budaya Nusantara, dan fenomena viral. Saat ini kita akan berdiskusi tentang sains dalam Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Hal ini merupakan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan agnostik atau kawan-kawan yang meragukan keberadaan Tuhan, serta kawan-kawan materialisme, penganut materialisme, kawan ateis, dan kawan-kawan yang lain yang meragukan Al-Quran. Itu sebenarnya hak mereka, tetapi diskusi ini saya maksudkan untuk mengajak diskusi saudara-saudara saya kaum muslimin agar semakin mantap dengan kebenaran Al-Quran. Apa saja sih sains yang telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran? Setidaknya saya telah merangkum kurang lebih 25 ayat tentang sains yang tercantum dalam Al-Quran. Tetapi insya Allah kita akan berdiskusi sebagian saja dulu. Insya Allah akan kita sambung dengan video yang selanjutnya. Ayat pertama yang sangat berkaitan dengan sains dalam Al-Quran adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana di sana ayat pertama ini, surat pertama ini, Allah memerintahkan kepada umat manusia, khususnya umat Islam, untuk Iqra, untuk membaca. Iqra bismillahirrahmanirrahim, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi semangat umat Islam untuk membaca, berdiskusi, kemudian melakukan riset, penelitian, dan sebagainya memang sudah diajarkan, memang sudah diperintahkan dalam Al-Quran. Tetapi jika saat ini umat Islam konon dalam tanda kutip mengalami kemunduran dalam bidang sains, itu karena ada beberapa sebab, termasuk sebab eksternal yang memang menghalang-halangi umat Islam untuk maju di bidang itu. Ayat yang kedua, beberapa ayat yang kedua adalah proses penciptaan janin. Ada beberapa ayat yang menerangkan bagaimana janin manusia diciptakan, dan itu terpisah-pisah di beberapa ayat dan surat, di mana Allah sangat terperinci menjelaskan bagaimana janin manusia itu diciptakan dan bagaimana prosesnya. Yang pertama adalah sulalah. Sulalah adalah sel sperma dan ovum yang bertemu di rahim seorang perempuan. Sulalah ini merupakan sel yang masih belum dibuahi atau dalam proses pembuahan, atau ovum, yang hal ini dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 8 yang berbunyi summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, yang artinya kemudian Allah menjadikan keturunannya manusia dari saripati air yang hina. Kemudian sulalah ini atau ovum yang telah dibuahi ini beberapa hari kemudian, atau dalam Al-Quran disebutkan 40 hari, itu berubah menjadi alaqah. Alaqah adalah segumpal darah. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi summa ja'alna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Saat itu belum ditemukan alat USG yang bisa melihat secara langsung proses terjadinya janin, tetapi Al-Quran sekitar kurang lebih 1400 tahun yang lalu telah menjelaskan hal itu. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran memang benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, bukan karangan Rasulullah seperti yang dituduhkan oleh kawan-kawan agnostik dan kawan-kawannya. Kemudian setelah menjadi alaqah, si calon janin ini kemudian berubah menjadi mudghah. Mudghah adalah segumpal daging yang
menandai kesiapan si calon jabang bayi ini. Hal ini juga disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Fa khalaqnal 'alaqata fa khalaqnal mudghata 'idhaman, yang artinya segumpal daging itu kemudian kami jadikan tulang belulang. Jadi dari ovum berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, dan berubah menjadi tulang. Kemudian proses yang keempat adalah tumbuhnya tulang dan memiliki bentuk. Ini pun dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14, di mana calon janin yang sudah matang ini berubah menjadi tulang. Kemudian tulang itu dibungkus daging, kemudian mulai sempurnalah bentuknya. Hal ini juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 yang berbunyi fakasawnal 'idhama lahman summa ansanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, maka maha suci Allah, pencipta yang sangat baik. Kemudian proses yang kelima, kemudian janin makin sempurna hingga akhirnya lahir. Rangka janin yang tadi masih berbentuk tulang ini kemudian pada minggu ke-7 dan ke-8 makin sempurna, kemudian tumbuhlah otot-otot yang menghubungkan tulang-tulang. Selanjutnya berbagai organ pendukung mulai tumbuh. Hal ini disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun, yang artinya dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sudah jelas ya, sangat jelas. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan proses bagaimana penciptaan janin manusia meskipun berada di ayat-ayat dan surat-surat yang berbeda. Kemudian ayat yang ketiga tentang sains yang ada dalam Al-Quran adalah garis edar tata surya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 33 disebutkan bahwa jika matahari dan bulan beredar di garis edarnya, dengan sebuah ayat yang artinya dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Jadi bagi mereka yang tidak meyakini bahwa Al-Quran ini hanya dongeng, katanya hanya kisah-kisah masa lalu, perlu ditekankan di sini bahwa Al-Quran mengandung berbagai hal, salah satunya adalah sejarah, kemudian juga sains, kemudian hukum fikih, ketauhidan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ayat yang keempat dalam Al-Quran yang berhubungan dengan sains adalah adanya api di dasar lautan. Hal ini diterangkan dalam surat At-Tur ayat 6 yang artinya dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Fenomena ini dibuktikan oleh seorang ahli geologi asal Rusia yang bernama Anatol Zbagovic dan Yuri Badkanov, dan seorang ilmuwan asal AS yang pernah meneliti tentang kerak bumi. Para ilmuwan tersebut menyelam ke dasar laut sedalam 1750 km di lepas pantai Miami, dan mereka menemukan lava cair yang mengalir disertai abu vulkanik yang suhunya mencapai 231 derajat Celcius di dalam lautan. Kemudian ayat kelima
yang menjelaskan tentang sains adalah adanya sungai di dasar laut. Sungai di dasar laut telah ditemukan di Meksiko yang diberi nama Coneto Angelita, ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Jacques Yves Cousteau. Ia menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida karena air yang mengalir di sungai dalam dasar laut itu memiliki rasa air tawar. Selain itu, sungai dasar laut ini ditumbuhi daun-daun dan pepohonan. Hal ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang artinya adalah, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar dan yang lain asin, dan dijadikan antara keduanya dinding dan batas tidak tembus. Nah, ini juga tentang ada dua lautan yang menyatu, akan tetapi airnya ini tidak menyatu. Hal ini ditemukan dalam surat Al-Furqan ayat 53. Di Laut Mediterania dan Samudra Atlantik ada sebuah fenomena air laut yang berbeda, yang satu berwarna hijau, yang satu berwarna biru, dan itu tidak bertemu. Mungkin para pemirsa sudah sering kali melihat video itu, dan itu memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dalam surat Ar-Rahman ayat 20 juga disebutkan, dan dia membiarkan dua lautan yang keduanya kemudian bertemu berdampingan, dan di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui masing-masing. Kemudian ayat ke-7 surat Al-Quran, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains adalah ledakan raksasa atau Big Bang. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi teori Big Bang atau teori penciptaan alam semesta ini juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Kemudian ayat ke-8 yang berkaitan dengan sains adalah proses terbentuknya air hujan. Hal ini dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 48 sampai ayat 49. Artinya Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira, dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan pada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Quran surat Ar-Rum ayat 48 hingga ayat 49. Jadi jika kita di masa sini dulu mempelajari proses terbentuknya air hujan, sebenarnya hal itu sudah diterangkan dalam Al-Quran kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Kemudian ayat ke-9 yang berkaitan dengan sains adalah sidik jari manusia. Sidik jari manusia diciptakan berbeda-beda sebagai tanda kenal mereka. Bahkan mereka yang terlahir kembar identik pun itu juga sidik jarinya berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Galton akhirnya membuat sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi identitas
Kesempurnaan sidik jari manusia ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 yang membahas rekonstruksi jemari manusia. Jadi ketika kita nanti wafat, kemudian hancur lebur tulang-tulang kita, salah satu identitas kita itu adalah jari jemari kita, selain tulang ekor. Ini disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 3 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang-tulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Masya Allah ya. Jadi di dunia pun sidik jari merupakan salah satu alat untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Di sana pun juga kelak di hari kebangkitan juga seperti itu. Kemudian ayat ke-10 yang berkaitan dengan sains adalah jenis kelamin bayi. Hal ini disebutkan dalam surat An-Najm ayat 50. Ayat 45 sampai 46. Yang artinya, dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Menurut Harun Yahya, kromosom Y membawa sifat-sifat kelakian, sedangkan kromosom X bersifat-sifat kewanitaan. Di dalam sel telur itu, ibunya hanya dijumpai kromosom X yang menentukan sifat kewanitaan. Di dalam air mani sang ayah terdapat sperma yang berisi kromosom X atau Y. Jadi jenis kelamin bayi tergantung pada jenis kromosom kelamin pada sperma yang membuahi sel telur. Apakah X atau Y? Dengan kata lain, sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut, penentuan jenis kelamin bayi adalah air mani yang berasal dari ayah. Mungkin demikian diskusi kita kali ini. Mohon maaf apabila penyampaiannya mungkin agak belibet ya, karena memang terlalu banyak materi yang harus kita bahas. Intinya dugaan-dugaan kawan-kawan agnostik, kawan-kawan penganut materialisme, kawan-kawan penganut ateisme, dan kawan-kawan non-muslim yang lain tentang Al-Quran sebagai ciptaan Rasulullah yang dikarang oleh Rasulullah itu benar-benar terbantahkan dengan beberapa fakta ini. Bagi kita kaum muslimin, tentu saja tanpa penjelasan ini pun akan sudah yakin dengan kebenaran Al-Quran. Akan tapi bagi mereka yang seringkali mencari celah-celah kelemahan Al-Quran dalam tanda kutip, Allah sendiri mempersilahkan untuk manusia dan jin bersatu untuk mencari kelemahan Al-Quran. Bahkan Allah menantang untuk membuat satu ayat saja yang setara dengan Al-Quran, dan itu pun bisa dipastikan hakul yakin tidak akan bisa. Jadi dari diskusi kita kali ini, kesimpulan akhirnya adalah ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains. Ini masih kita bahas 10 ayat saja. Kemudian insya Allah di lain waktu kita akan membahas ayat-ayat yang lain. Demikian, semoga kita diberikan kesehatan di bulan Sya'ban ini, dan semoga usia kita dipanjangkan hingga Ramadan dan Syawal. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.